Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Gereja merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudariku terkasih, Santo Thomas adalah salah satu dari 12 rasul yang juga disebut Didimus. Pada saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya pada murid-murid, Thomas tidak hadir. Saat para murid menceritakan penampakan Yesus pada mereka, Thomas tidak percaya. Ia mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Thomas kecewa akan kematian Yesus. Ia sangat sedih karenanya dia meninggalkan teman-temannya. Sehingga saat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada para murid, Thomas tidak ikut menyaksikan. Saudaraku yang terkasih, keraguan Thomas adalah gambaran keraguan banyak dari kita. Sering kita kecewa pada Yesus. Ada banyak umat yang sudah di sekian tahun mengikuti Yesus mengatakan, "Di manakah Yesus?" Toh masalah terus terjadi, persoalan silih berganti menimpa kehidupan, sakit dan penderitaan selalu ada. Kita kecewa dan akibatnya kita mulai malas untuk berdoa, kita mulai menarik diri dari Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak mencela Thomas. Ia mengerti kelemahannya dan ke-8 hari kemudian Yesus datang secara pribadi kepada Thomas. Ia tidak hanya menunjukkan dirinya tapi juga mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Thomas akhirnya berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan iman yang luar biasa lahir bukan hanya dari penglihatan tapi dari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudaraku terkasih, hari ini lewat kisah hidup Santo Thomas kita disadarkan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk setiap kita. Santo Thomas juga mengalami itu. Tuhan hadir lewat caranya Tuhan, dan cara Tuhan itu indah. Itulah yang dialami oleh Thomas, di mana pada akhirnya percaya Tuhan sungguh bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Thomas akhirnya memberikan diri seutuhnya untuk Tuhan. Thomas mengajarkan kepada kita, keraguan bukanlah dosa, tetapi bisa menjadi jalan menuju iman yang lebih mendalam jika kita membiarkan Yesus hadir dan menjawabnya. Tuhan tidak menjauh dari orang yang ragu, tetapi justru datang untuk menyentuh hati mereka yang sungguh mencari.
Hari ini kita diajak untuk menyerahkan seluruh keraguan kita, kekhawatiran kita, dan pertanyaan kita tentang Tuhan. Percaya bukan berarti tidak pernah ragu, tetapi tetap memiliki bersandar pada kasih Tuhan. Bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita kadang mengkhianati Dia, Dia tetap mencintai kita dan mengasihi kita. Maka jangan pernah ragu lagi akan cinta Tuhan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.